Perjuangan timnas Indonesia di ajang Piala Asia U23 telah selesai, di mana tim Garuda harus puas menjadi juara keempat usai tadi malam dikalahkan Irak. Kekalahan yang patut disesalkan, karena dengan begini Indonesia harus menjalani babak playoff jika ingin bermain di Olimpiade. Hal inilah yang membuat para legenda dunia memberikan pesan untuk Indonesia. Sebuah pesan yang harapannya membuat timnas lebih baik di masa yang akan datang. Dan untuk itu inilah pesan dari para legenda dunia usai Indonesia bermain di ajang Piala Asia U23. Ya, menjadi tim debutan di ajang Piala Asia U23 membuat Indonesia tidak diunggulkan. Bahkan tim yang satu ini diprediksi akan pulang lebih cepat dibandingkan tim-tim lainnya. Faktor ini kemudian ditambah saat Indonesia berada di grup neraka. Meski begitu, tim Garuda yakin bisa memberikan kejutan. Kejutan ini diutarakan sendiri oleh Sinteyong selaku pelatih kepala. Di mana saat Indonesia ditargetkan cuma lolos dari babak grup, Sinteyong yakin Indonesia bisa lolos sampai ke babak semifinal. Sebuah keyakinan yang membuat fans Garuda kaget, karena target Sinteyong dinilai terlalu berlebihan. Tapi nyatanya, Sinteyong mampu membuktikan janjinya, di mana secara luar biasa dirinya mampu membawa Indonesia lolos ke babak semifinal. Tak main-main untuk lolos ke babak tersebut, skuad Garuda mampu mengalahkan Korea Selatan. Dengan lolos ke babak semifinal, peluang untuk menjadi juara semakin dekat. Selain itu, Indonesia juga berpotensi menjadi wakil Asia untuk bermain di ajang Olimpiade Paris yang sebentar lagi akan dimulai. Setelah lolos ke babak semifinal, fans Indonesia memiliki ekspektasi yang tinggi untuk timnas. Sayangnya pada babak ini, lawan yang dihadapi tim Garuda semakin kuat. Hasilnya pada babak semifinal, Indonesia harus menyerah dari Uzbekistan. Justin Hubner dan kawan-kawan kalah dengan skor 2-0. Tak hanya skor, Indonesia juga kalah dari segi permainan dibandingkan tim asal Asia Tengah tersebut. Kekalahan yang membuat Indonesia harus bertarung memperebutkan juara ketiga. Pada babak perebutan tempat ketiga, lawan yang dihadapi Indonesia adalah Irak. Secara permainan, Indonesia seharusnya bisa mengimbangi wakil dari Timur Tengah tersebut. Dan itu terbukti kalau Indonesia mampu unggul terlebih dahulu lewat sepakan Ivan Genar. Sayangnya keunggulan timnas Indonesia cuma bertahan beberapa menit ketika Irak mampu menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan kekacauan di lini belakang timnas Garuda. Skor 1-1 kemudian bertahan sampai babak kedua selesai. Pertandingan akhirnya harus dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Pada babak ini, timnas Indonesia benar-benar diuji. Sayangnya pada menit ke-96, Irak malah berbalik unggul setelah tendangan Ali Jassim gagal diantisipasi oleh Hernando. Di sisa waktu pertandingan, Indonesia coba mencari gol balasan. Namun sayang, sampai perpanjangan waktu selesai, gol balasan dari Indonesia tak kunjung tercipta. Sehingga membuat Hubner dan kawan-kawan menyerah dari Irak dengan skor 2-1. Kekalahan yang membuat Indonesia harus puas finish di urutan keempat di ajang Piala Asia U23. Sebuah prestasi yang dinilai sangat baik mengingat status Indonesia yang sebagai tim debutan.
penampilan Marcelino mendapatkan kritikan. Kekalahan yang dialami timnas Indonesia pastinya membuat fans Garuda kecewa. Mereka kecewa karena banyak pemain yang gagal menunjukkan performa terbaik. Salah satunya adalah Marcelino Ferdinand, di mana mantan pemain Persebaya itu dinilai terlalu egois di lapangan, sehingga membuat serangan timnas Indonesia sulit berkembang. Marcelino kemudian langsung mendapatkan kritikan berkat penampilan mengecewakan yang dia tunjukkan. Pesan legenda dunia untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia ternyata cukup mendapatkan perhatian dari beberapa legenda dunia. Salah satunya adalah Charles Puyol. Sosok berusia 46 tahun itu menilai jika sepak bola harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Sepak bola adalah kehidupan itu sendiri yang harus dimainkan dengan penuh dedikasi. Bermain sepak bola bukan hanya untuk gamenya aja, tapi bermain sepak bola untuk kehidupan, untuk semuanya. Mereka juga harus tahu untuk menjadi pemain sepak bola yang hebat tidak cukup dengan hanya berlatih 2 jam sehari, kata Puyol pada CNN. Selain Puyol, pesan juga diberikan oleh Vidic. Pesan ini diucapkan Vidic beberapa waktu yang lalu saat dirinya mengunjungi Indonesia. It's go through my career. It's not just when I was young, even when I was playing for Man United with Sir Alex Ferguson, there is the 2 words he's always described. Enjoy your football and work hard. And that's, you see where you're going to take you. And if I look at Indonesia, I was yesterday with N'Golan, and obviously he's here now in Indonesia, and he's played in the last few months, and we talk about Indonesian football, and we both agree that Indonesia has to have a more football players. It's the big nation, and obviously I know now Eric Thohir is now the president of the FA. I was working with him in Inter. He's a very clever man. He's good in organization, and he did well with the clubs. He was president, and I'm sure that he will do well for the Indonesian football. And I hope soon we will see some great players from Indonesia playing the Champions League and the Premier League. So, but they have to fight for their dreams. They have to work hard, like I said in the beginning, and enjoy football. And I'm sure that there is a talent in Indonesia, and I hope soon we're going to see them in the world. Mimpi Indonesia tampil di Olimpiade tertahan. Dengan kekalahan yang dialami timnas Indonesia, kini membuat peluang mereka untuk lolos ke Olimpiade menjadi tertunda. Jika ingin lolos, Indonesia harus menjalani cara terakhir, yakni bermain di babak playoff. Pada babak tersebut, skuad Garuda akan melawan Gini, tim asal Afrika. Di atas kertas, tim yang satu ini adalah tim yang sangat tangguh, bahkan kebanyakan pemainnya sudah bermain di Eropa. Tentu sebuah ujian yang harus dihadapi oleh Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia. Potensi Indonesia kehilangan beberapa pemain. Laga playoff sendiri rencananya akan dimainkan pada tanggal 9 Mei mendatang. Sayangnya pada laga tersebut Indonesia berpotensi kehilangan beberapa pemain andalannya. Pemain yang berpotensi tidak bisa bergabung adalah Justin Hubner dan Nathan Chuaon. Alasannya adalah karena 2 pemain itu kemungkinan besar tidak akan mendapatkan izin dari klubnya. Hal ini diperparah saat Hubner dan Nathan sudah mendapatkan izin terlalu lama di ajang Piala Asia tahun ini. Jadi itulah pesan dari beberapa legenda soal timnas Indonesia. Semoga di babak playoff nanti Indonesia bisa mengalahkan Gini agar menjadi wakil Asia selanjutnya yang bermain di pentas Olimpiade.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.